Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah pemrograman internet 1 terkait dari penugasan lab session 3. Di sini kita disuruh membuat yang namanya Smart City Issues ya, pada aplikasi Smart City Issues Reporting, yaitu dia ini aplikasi pelaporan masalah permasalahan kota berbasis Django yang sudah terhubung dengan database PostgreSQL. Nah, sesuai dengan arahan penugasan ya, pada video ini saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi, terus penjelasan struktur model yang digunakan, demonstrasi browser, alur data yang dibuat dan disimpannya, terus ini sisanya mengikuti. Nah, langsung aja ya, kita yang pertama itu terkait dari deskripsi aplikasi. Nah, ini dia teman-teman yang telah saya lakukan pada praktikum ini. Aplikasi yang dibuat ini bernama Smart City Issues Reporting ya. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan laporan permasalahan kota, misalnya jalan rusak, fasilitas umum, terus gangguan jaringan di suatu kota gitu. Jadi pada project saya, contohnya kota yang saya gunakan di sini Bandar Lampung ya. Bandar Lampung karena ya saya juga di sini ya. Jadi aplikasi ini mensimulasikan sistem pelaporan masalah kota yang bisa digunakan masyarakat untuk mengirim laporan tanpa login terlebih dahulu. Begitu. Ini terkait dari deskripsinya. Jadi masuk ke penjelasan struktur model yang digunakan. Di sini strukturnya kita buka Viscode ya. Pada praktikum ini model utama yang saya gunakan itu adalah model report. Kita buka ini filenya models ya. Pada model PY ini. Model ini digunakan untuk menyimpan data laporan masyarakat. File yang digunakan pada model report itu yang pertama di sini ada title. Title ini dia untuk menyimpan judul laporannya. Lalu ada kategori. Kategori itu untuk menyimpan kategori laporan. Lalu ada description, yang dimana dia ini bisa menyimpan penjelasan detail masalah. Jadi masalah apa yang dialami, dia akan diletakkan di situ gitu, diketikkan di situ gitu. Kenapa? Misalnya kayak ya nih jalan di sini rusak, berlobang, terus sering kena lubang di sana pokoknya gitu ya. Lalu ada location ini ya tentunya untuk menyimpan lokasi masalahnya di mana gitu. Lalu ada status, ini untuk menyimpan laporan masalah dengan nilai awal, itu ada keterangannya reported. Lalu ada created, ini untuk menyimpan waktu saat laporan dibuat secara otomatis, jadi dia otomatis terdeteksi dari waktu. Lalu dari model ini, setelah proses migrasi dijalankan, Django itu membentuk tabel main app report pada database PostgreSQL. Kita lihat ya. Sini saya perlihatkan. Nah, ini dia. Jadi main app ini kan smart city. Lalu di sini ada main app, terus ada nih data outputnya. Oke. Kita lanjut. Di sini
selain models ya teman-teman, saya tunjukin selain models, saya juga menggunakan form, views dan juga URLs. Pada forms saya menggunakan model form ya. Ini model form untuk membuat form input laporan berdasarkan model report. Pada views saya membuat fungsi CRUD, yaitu report list. Report list ini dia untuk menampilkan daftar laporan, lalu ada def at report, ini untuk menambahkan laporan ya, lalu ada edit report, ini untuk mengubah laporan, lalu ada def delete report. Nah, dia ini untuk menghapus laporan yang telah kita buat. Kemudian ada URLs py, yang dimana saya menghubungkan URLs ke masing-masing view tersebut agar bisa diakses melalui browser. Lanjut, kita ke filenya dulu. Di sini lanjut ke demonstrasi CRUD di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser? Baik, kita buka. Di sini teman-teman, pada halaman utama aplikasi, di sini kan menampilkan daftar laporan, di mana data yang ditampil di halaman ini itu diambil dari database dan ditampilkan menggunakan the Django template language. Di sini kita bisa klik tambah laporan ya. Berarti di sini kita bisa klik tambah laporan, di mana dia ini untuk menambahkan data baru. Di sini user itu dapat mengisi judul, lalu kategori, lalu description, ada location juga, dan bisa kita bisa simpan langsung gitu ya. Jika berhasil, data akan langsung ke database dan langsung tampil pada halaman daftar laporan. Kita coba, misalnya kita ambil, tadi kan laporan pertama ada akses jalan ya, jalan juga. Misalnya kita ambil titelnya di sini sampah lah ya, sampah menumpuk, oke, kategorinya pinggir jalan, kebersihan, sampah menumpuk pinggir jalan, kebersihan ya. Descriptionnya banyak banget nih, banyak banget sampah yang menumpuk di pinggir jalan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, lokasinya di mana dari permasalahan ini? Kita ambil contoh yang di dekat terminal itu ya, terminal Raja Basah. Lalu kita simpan. Nah, ini udah menambahkan ya.
apa yang udah kita tambahkan tadi, dia sudah terlampir di daftar laporan masalah di halaman utamanya. Nah, selanjutnya di sini itu sudah, ini kan read, tampilan ini read. Lalu tadi sudah create ya, kita sudah menambahkan laporan. Untuk menambahkan data baru, di sini user dapat mengisi yang tadi kan, user dapat mengisi kategori, description, dan location laporan serta form yang diisi. Sudah kita simpan, kita sudah contohin ya. Kita kembali dulu. Lalu ada delete, di sini kita bisa delete ya. Kita delete, misalnya nih delete. Apakah kamu yakin ingin menghapus laporan Bandar Lampung kategorinya ya? Ya, sudah kita hapus. Sini kita sudah melihat di daftar laporan kalau laporan sebelumnya itu sudah kita hapus. Bagian CRUD ini memang inti penugasan ya. Jadi dari lab session ini tadi kan disuruh, jadi kita sekalian mempraktekkan. Terus dia juga bisa update ya, misalnya nih kita edit, kita mau dia bukan di terminal Raja Basa, di Waihalim update. Nah, di sini kan lokasinya berubah dan jamnya ya, perhatikan di tanggal 7 April di jam 9.24, 9.22 kan. Statusnya reported. Udah kita di sini bisa buka. Coba kita refresh dulu ya. Yes, kita buka PG admin. Di sini saya menunjukkan ya, untuk menunjukkan data itu benar-benar tersimpan atau tidak. Dia ini tersimpan di progress SQL nih ya. Kita bisa ke server, lalu kita bisa, ini kan database ini nih, dia ada connect nih di main app report nih. Ini yang kita udah edit tadi kan, Waihalim, statusnya reported, ini ada jamnya. Udah selesai, kita lihat lagi. Di sini menjelaskan alur data saat dibuat dan disimpan. Lalu di sini ya, pertama user itu kan membuka halaman ya teman-teman, membuka halaman, dia ini tambah laporan pada browser. Nah, kemudian user itu mengisi form yang berasal dari model form. Kita buka lagi. Nah, dari model form tadi. Nah, model form ini ya, kita bagi dua aja biar aja. Nah, jadi pertama user membuka web atau aplikasi tersebut, lalu dia tambah laporan. Nah, tambah laporan pada browser ini, kemudian user kan mengisi form yang berasal dari model ini yang kita buat ini, kode yang kita buat ini, model form ini. Nah, saat tombol disimpan, ini kita simpan kan tadi, kita tambahinlah lampu jalan mati, kategorinya fasilitas
arah terminal gelap ketika malam hari. Optionnya terminal Raja Basah. Nah, ini nih diambil dari model PY. Kan di sini kita mengisi title, kategori, description, location, status, kan. Lalu kita simpan. Nah, data ini dikirim ke server dengan metode post. Nah, setelah itu view at report ya, itu menerima data dari form dan melakukan validasi. Nah, jika data valid, Django itu menyimpan data tersebut ke database PostgreSQL melalui model report. Nah, setelah data berhasil disimpan, user itu diarahkan kembali ke halaman daftar laporan ini. Dan data baru itu akan langsung ditampilkan. Di sini kan ditampilkan gitu, teman-teman. Itu alurnya ya. Apalagi di sini sisanya kita pakai dari ininya ya. Nah, teman-teman, jadi pada praktikum ini di sini saya sudah melakukan uji coba juga dan berhasil menghubungkan project Django dengan database PostgreSQL, di mana membuat model report, lalu menjalankan migrasi dan mengimplementasikan fitur CRUD sederhana menggunakan template HTML dan Django template language. Dari hasil demonstrasi tadi, data itu sudah berhasil ya ditampilkan juga, terus udah kita ubah juga, lalu ada yang kita hapus melalui browser ini ya. Serta tadi juga sudah tersimpan di database PostgreSQL. Saya rasa cukup ya teman-teman terkait dari penugasan dari lab session 3 pada mata kuliah pemrograman internet ini. Nah, ini udah ketambah ya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.